Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Guru harapkan semuanya sehat, tetap semangat, ceria. Doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah semuanya sehat dan selalu menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah di hari yang spesial ini, yang istimewa ini, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bertemu, kita berkumpul atas izin Allah untuk mengenang sosok yang menjadi idola kita, yang menjadi panutan kita. Oke, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita cermati kisah yang akan kita pelajari bersama. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sesungguhnya Jazirah Arab atau daerah Arab itu dahulunya merupakan daerah yang subur, tetapi yang dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan. Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah subur yang sejak lama. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya kisah Nabi Ismail dengan putranya Siti Hajar ya, ketika mereka berlari-lari cari air, sumber air, alhamdulillah atas izin Allah, dan dimunculkanlah mata air Zam-Zam, sehingga kota Makkah jadi area yang subur juga. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi penjelasan guru tentang kondisi geografis atau kondisi alam kota Makkah. Nah, sekarang guru akan menjelaskan kondisi Makkah, kondisi perilaku orang-orang Makkah, budaya orang Makkah, akhlaknya orang Makkah sebelum kelahiran Rasulullah. Baik, sampai-sampai Rasulullah diturunkan di Makkah, dilahirkan di Makkah itu karena apa? Karena pada saat itu di Makkah khususnya itu perilaku mereka sungguh di luar kemanusiaan ya, sungguh menyedihkan ya. Apa saja? Nah, mereka itu menyembah berhala. Berhala itu patung. Coba bayangkan saja, siapa yang membuat patung? Manusia. Tapi kenapa disembah sendiri? Kan seperti kita membuat tempe dan kita sembah. Nah, pasti ketawa, lucu kan? Memang konyol ya, memang konyol. Itu perbuatan yang bodoh, maka disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Yang kedua, mereka itu sudah terbiasa mengubah bayi perempuan itu hidup-hidup. Jadi bukan bayi meninggal terus dibunuhkan, tapi ketika mereka mempunyai melahirkan anak perempuan, itu dianggap sesuatu yang memalukan, sehingga langsung dikubur seperti itu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, gemar minum minuman yang memabukkan. Yang memabukkan itu sesuatu yang membuat akal kita tidak bisa membedakan yang baik dan yang yang salah dan yang benar. Dan orang yang mabuk itu pasti akan menciptakan permasalahan baru.
Ya, selanjutnya judi. Nah, ini perbuatan yang dilarang sejak zaman Adam, ya, sampai saat ini sebenarnya judi itu tetap dilarang, ya. Nah, di saat itu di Kota Mekah itu merupakan hal yang biasa saja, ya, hal yang biasa, orang Yahudi biasa. Padahal itu merugikan diri sendiri dan orang lain juga, bukan akhlak yang terpuji. Astagfirullahaladzim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk itulah Nabi Muhammad itu dilahirkan, diutus dan dilahirkan di sebuah daerah yang akhlaknya itu parah dan harus segera diperbaiki. Siapa yang bisa memperbaiki? Yaitu utusan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Rasulullah dilahirkan di Kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 22 April 471 Masehi. Dan tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ya, pasti sebagian dari kalian sudah tahu, ya, karena pada tahun itu Raja Abraha dari negara Habsyi itu menyerang Kota Mekah yang berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa pengen menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha dari Habsyi tadi itu tidak habis pikir, kenapa Ka'bah yang hanya terbuat dari batu yang utuh menjadi kiblat orang beribadah. Raja Abraha itu membuat bangunan tandingan yang sangat indah dan sangat megah, yang rencananya akan dijadikan kiblat setelah berhasil menghancurkan Ka'bah. Apakah berhasil Raja Abraha menghancurkan Ka'bah? Tentu saja gagal total, gatot ya. Karena apa? Yang melindungi Ka'bah langsung miliknya, yaitu siapa? Allah. Nah, ketika Raja Abraha beserta pasukannya yang bergajah itu pengen menghancurkan Ka'bah, Allah langsung mengirimkan tentaranya, tidak sebesar gajah, tapi meskipun kecil, tapi membawa senjata yang berhasil mengalahkan semuanya, yaitu burung ababil. Burung ababil didatangkan oleh Allah dengan membawa batu-batu dari neraka yang sangat panas, sehingga ketika dijatuhkan ke tentara dan kendaraannya semuanya mati, kecuali siapa? Abraha, dia berhasil melarikan diri ke negerinya. Dan anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika Rasulullah akan dilahirkan, banyak sekali tanda-tandanya, ya, tanda-tanda bahwa simbol kezaliman, simbol kemaksiatan akan lenyap berganti dengan wahyu Allah, ilmu Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, runtuhnya benteng-benteng di kerajaan Kisra. Kerajaan Kisra adalah kerajaan yang adikuasa. Dia memiliki pasukan militer yang kuat, yang besar, ekonomi yang kuat. Merupakan negara adikuasa. Karena kekuasaannya itu dan kekuatannya, Raja Kisra menjadi raja yang sombong, ya, yang semena-mena, sehingga oleh Allah benteng dan istananya diruntuh.
kan? Kemudian padamnya api abadi, sembahan orang Majusi. Jadi orang Majusi itu orang yang menyembah api. Nah, mempunyai api yang ribuan tahun itu tidak mati, tapi tiba-tiba mati. Kemudian runtuhnya gereja-gereja di Buhairah. Nah, itu semua adalah petanda akan datangnya pencerahan dari Allah yang berupa diutusnya atau dilahirkannya utusan Allah di kota Mekah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti yang kita jelaskan tadi, akhlak di kota Mekah saat itu sangat parah, ya, perilakunya sangat negatif, sehingga Rasulullah diturunkan di situ. Tetapi ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang ajarannya hanya diperuntukkan untuk kaumnya saja. Ini kalau Rasulullah untuk seluruh manusia tanpa kecuali, ya, tidak hanya orang Islam saja, tapi semuanya boleh mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Cara makan, cara menjaga kebersihan, cara tidur seperti Rasulullah, cara memimpin, cara menyayangi adiknya, cara menghormati orang tua. Semuanya ada di dalam diri Rasul. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mengapa sih kita perlu mengenang kelahiran Nabi Muhammad? Mengapa? Ya, apa sih pentingnya? Nah, yang pertama adalah momen kita berterima kasih kepada beliau, ya, momen kebersamaan kita berterima kasih kepada beliau Nabi Muhammad yang sudah memberikan ilmu dari Allah. Oke, mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah apa? Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari Rasulullah. Bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara kita bisa menuju tujuan utama kita, yaitu surga. Yang kedua, pentingnya meneladani beliau. Ya, dengan kita mengingat beliau, mengenang beliau, tidak hanya mengenang saja, tapi kita juga akan semakin tahu perilaku beliau yang harus kita tiru, yang harus kita contoh. Karena memang hanya Nabi Muhammadlah satu-satunya manusia yang layak, yang pantas kita idolakan semuanya, ya, dari cara berpakaiannya, bahkan cara tertawanya, itu semuanya diatur, ada adabnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau pengen mencari idola yang paling tepat adalah Nabi Muhammad. Anak-anakku yang soleh dan soleh, semoga Allah memudahkan kita semua untuk meladani Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk, sehingga kita menjadi umatnya, selalu menjadi umatnya hingga akhir nanti, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Bu Guru akhiri, mohon maaf untuk salah kata. Allah subhanahu al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.